La ilaha illallah. Harus ada kekuatan, harus ada ulama yang mengobarkan jihad di bumi Mesir, di Saudi Arabia, di Jordan. Saya terus akses, itu nggak ada. Nggak ada ulama yang berani di mimbar menyampaikan wajib bagi kaum muslimin untuk apa? Membela Palestina. Nggak, belum ada. Hanya doa semuanya. Belum ada. Tapi kita harap ya ke depan ada ulama-ulama yang berani gitu untuk mengomandangkan jihad. Karena sayang kalau dibiarkan. Kemarin aja saya info terakhir dari kawan-kawan di Palestina, itu kebutuhan makan ibu itu per hari 500 truk 500 apa? Truk gandum ya. Dikirim cuma 40 truk. Itu kelaparan luar biasa. Itu bisa mati, tanpa perang bisa mati orang Gaza kalau dibiarkan. Maka di sini harus berani, umat, para ulama harus berani menekan penguasa. Penguasa malah ngadakan tinju. Kemarin di mana tinju? Malah ngadakan tinju, malah ngadakan bola. Penguasa Islam, orang sedang dibantai, penguasa sedang nonton tinju. Nauzubillah. Apa ini? Ya Allah, ya itulah ya jemaah sekalian yang dirahmati Allah. Tetap kita doa ya, karena kita gak bisa kita biarkan pembantaian ini, ikhwah. Sudah 8.000 akses semalam, 8.100 orang, 8.300 dibantai. Dan gak ada, dengan Israel itu tidak mungkin kita diam, harus terus menyampaikan ya, menyampaikan terus ya Allah. Karena mereka gak ada istilah saya, gak ada. Saya kenal betul Israel itu. Saya kitab Talmud mereka saya baca. Tahun 97 saya mengkaji cross culture internasional. Saya ini jurusan bahasa Inggris, Bu. Saya mengkaji cross culture. Bagaimana saya mengkaji khusus bagaimana Israel. Saya mengkaji kitab Talmud mereka. Talmud itu kitab yang disembunyikan. Mereka mengatakan membunuh orang non Bani Israel itu wajib hukumnya. Paham ya? Membunuh non Bani Israel itu wajib dan tidak ada dosa. Maka membunuh kaum muslimin ya, dan itu tidak boleh dibiarkan. Harus berani kita berbicara. Ini yang kita bisa sampaikan. Bicara terus. Mudah-mudahan doa-doa di antara bapak dan ibu-ibu ini makbul. Doa dalam sujud itu mau bahasa Arab ya, tapi bisa diterjemahkan. Allahumma ansurna, Allahumma ansur man nasrudi, Allahumma ansur mujahidina fil Gaza, fi Palestina. Itu dibaca bahasa Arabnya dalam sholat, dalam kunut-kunut subuh kita. Dan kunut itu tidak hanya subuh, kalau dalam kunut nazilah boleh juga kunut di luar waktu subuh, boleh. Ini sepakat, tidak ada khilaf. Kunut itu nazilah tidak hanya dalam waktu sholat subuh, untuk doa kita. Kalau enggak habis ya, mereka menggunakan bom fosfor. Fosfor itu bom yang membakar ya, bukan hanya membunuh tapi membakar. Dan itu PBB sendiri melarang, orang kafir sendiri melarang, tapi Yahudi tetap menggunakan bom itu untuk membunuh. Maka mudah doa Bapak sekalian ya, kita harap ulama-ulama muncul mengumandangkan jihad, seperti Hasan al-Banna dulu muncul mengumandangkan jihad, walaupun beliau ditembak, walaupun Said Qutb digantung. Itu resiko sebenarnya ulama. Ulama punya resiko. Jangan jadi ulama kalau tidak mau berisiko, dihukum mati, ditembak. Kan itu resiko, ikhwah. Itu risiko perjuangan. Kalau kita biarkan, ya habis umat Islam. Dan itu di tangan ulama. Semua berada di tangan ulama. Penguasa-penguasa kalau ulamanya ngomong tegas, mereka juga takut.
Karena ulama ini nanti yang menggerakkan umat. Itu ada di Saudi Arabia, ada ulama hebat namanya Salman Audah. Ya. Dia dihukum penjara 7 tahun, sekarang dihukum seumur hidup. Ini juga nggak masalah. Biarlah ulama-ulama di penjara, nggak masalah. Yang penting mereka menyampaikan kebenaran. Jangan mencari alfat para ulama, ya Allah. Jangan mencari alfat para ulama. Ulama itu dia dapatkan surga dengan perjuangan, dengan berani ngomong di tengah umat. Biarlah alfat kita dapat nanti di mana? Di mana dapat alfat? Gak ada alfat lah di surga, masa ada alfat juga? Ya. Biarlah kita cari di sana. Biarlah kita bersedih-sedih di dunia ini untuk agama. Kalau nggak pun nggak bisa. Kalau tidak ada ulama Mesir menggerakkan mujahidin Mesir, sayang Hamas itu. Mesir itu langsung dia tidak ada perbatasan. Ya, dia melalui jalur apa itu? Sinai. Mesir itu bisa itu langsung. Jordania bisa langsung. Harus ulama yang menggerakkan, mewajibkan seperti dulu perang Surabaya. Siapa yang mewajibkan perang? Ulama. Ulama-ulama NU dan ulama-ulama Muhammadiyah pada saat itu bilang apa? Wajib perang. Allah berikan syahid. Maka semua pemuda dari Jawa bergerak menuju Jawa Timur, menuju Surabaya. Maka coba bayangkan perang 10 November ya. Itu sekutu itu Pak dengan persenjataan hebat. Sekutu itu dengan senjata yang hebat datang. Di situ ada Inggris, ada sekutu itu negara mana? Italia, Inggris datang ke Jawa untuk hancurkan Jawa, disambut oleh bambu runcing. Allah menangkan. Kenapa? Ulama bersatu. Ini kita tunggu. Ada fatwa-fatwa jihad dari Mesir, dari Yordan. Karena mereka tidak ada batas. Kalau kita mungkin susah nyampe kemana kita ini. Mereka itu kan bisa pergi hanya di perbatasan. Dan kita doa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ikhwabillah, ya. Mohon maaf ya, saya agak melenceng pembahasannya, tapi insya Allah ini sebagai tausih di pagi ini buat bapak kita semua. Mudah-mudahan doa kita semua bisa tembus menjadi pembela kaum muslimin di sana. Masih ada waktu ini? Saya selesaikan dulu hadis Nabi tadi ya. Kemudian fataqaddama Abdurrahman bin kemudian dalam perang Tabuk ini fataqaddama Abdurrahman bin Auf, maka Nabi mengedepankan Abdurrahman bin Auf. Fasalla bihim raka'atan min subuh. Ya, kemudian Abdurrahman bin Auf satu rakaat mengimami salat subuh. Wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka datang ketika dalam satu rakaat, sudah satu rakaat ya. Dalam satu rakaat itu Imam Abdurrahman bin Auf jadi imam, Nabi datang, fa adraka ma rakaatan tsaniyah. Nabi kemudian masuk pada rakaat yang kedua, ya. Fa shallaha, maka kemudian Nabi salat ya. Halafa Abdurrahman bin Auf, di belakang Abdurrahman bin Auf. Summa qada ma fatahu. Kemudian Nabi mengqada itu maksudnya menambah satu rakaat setelahnya. Faqala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika setelah salat kemudian Nabi menyampaikan kepada para sahabat, qad ahsantum, kamu telah benar. Artinya apa yang dilakukan sahabat dengan Abdurrahman bin Auf sudah benar. Artinya kalau sudah waktu masuk salat, walaupun ada Nabi dalam perjalanan lanjutkan salat. Paham maksudnya ya? Nanti gitu. Jadi kalau di perjalanan kita ada amir safarnya yang biasa jadi imam misalkan, tapi kalau dia nggak nampak nih yang biasa jadi, misalkan nanti perjalanan kita biasa jadi imam Pak Ustadz Irwan misalkan. Dalam perjalanan misalkan nanti pas ke Medan Ustadz Irwan nggak nampak nih. Itu boleh siapapun jadi imam kalau sholatnya sudah masuk waktu salat. Ini justru Nabi mengatakan qad ahsantum. Ini sudah mantap nih, betul kata Nabi ya. Yabidukum, Nabi memuliakan mereka, artinya betul langkah itu.
ya. Kemudian aisallu salata li waqtiha, kalian telah salat pada waktunya. Benar, tidak usah nunggu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik jemaah sekalian rahmati Allah, mudah-mudahan pagi ini Allah berkahi kita semua, doa-doa kita dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi doa kebaikan buat kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Ada yang tanyakan? Enggak ada. Aman. Aman. Aman semua ya. Masya Allah. Baik. Terima kasih. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.